Ada putusan dalam terdakwa Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati juga demikian. Jaksa menuntut 8 tahun tetapi majelis hakim memutus lebih daripada apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum tersebut. Lebih lagi Michael Allen menyatakan fungsi hukum pidana. The function of the criminal law is largely to set the parameter within which the criminal justice system operates. Fungsi hukum pidana utamanya untuk mengatur parameter di mana sistem peradilan pidana beroperasi. Pendapat ini dikutip oleh Toko Santoso dalam bukunya Hukum Pidana Suatu Pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi dalam channel Gusri PD 27. Dan salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kepada pembahasan hukum pidana yang ini cukup menarik ya, sobat-sobat GPD 27 sekalian. Apa dikatakan sangat menarik karena ini masih menyangkut sikap pro kontra masyarakat terhadap putusan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana di mana yang menjadi korban adalah Brigadir Yosua dan pelakunya ada Ferdy Sambo dan teman-temannya. Nah, dalam beberapa hari belakangan sudah sama-sama kita ketahui ada putusan yang melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum dan ada juga putusan yang jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, kita tidak menyikapi tentang dinamika ataupun disparitas dalam hal putusan tersebut. Tapi saya mencoba untuk melihat suatu telaah di mana pada saat ini terdapat dua sisi atau dua pendapat opini yang terbangun dengan sendirinya di tengah-tengah masyarakat tentang putusan tersebut. Di satu sisi ada yang menyatakan putusan tersebut sangat tidak adil dan tidak berkeadilan dan dengan berbagai macam sumpah serapah dan argumentasi yang dilontarkan. Nah, di sisi lain juga ada pendapat yang menyatakan putusan ini sudah sangat adil gitu. Nah, tetapi kita tidak membahas keadilan dalam sisi dan perspektif berpikir masing-masing masyarakat. Kalau keadilan itu diidentikan atau keadilan itu dibuat berdasarkan rasa dan rekayasa pikir manusia, maka keadilan itu sebenarnya tidak akan pernah terwujud. Nah, kalau kita membahas dari sisi keilmuan hukum, maka harus ada parameter dan indikator yang dipakai. Nah, hukum tidak bisa, khususnya ketika kita berbicara keadilan, kita tidak bisa memakai perasaan manusia sebagai suatu indikator untuk menilai adil atau tidak adilnya hukum tersebut. Kenapa demikian? Karena keadilan itu sendiri adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Keadilan itu tidak bisa diraba apakah bentuknya bulat, petak, lonjong, atau lain sebagainya. Tetapi keadilan itu adalah abstrak yang tergantung bagaimana cara pikir dan cara pandang manusia ketika melihat sesuatu itu adil atau tidak adilnya. Nah, untuk kasus atau pidana pembunuhan berencana yang menjadi sorotan masyarakat belakangan ini, saya tidak akan ikut seperti
pola pikir atau opini yang terbangun di dalam masyarakat. Ada yang menyatakan ini cukup berkeadilan, ada yang menyatakan tidak berkeadilan. Tetapi sekali lagi saya nyatakan di dalam channel YouTube saya ini bahwa keadilan itu adalah sesuatu yang abstrak dan dia tidak bisa disesuaikan dengan rasa menurut satu manusia atau manusia lainnya. Tetapi keadilan itu haruslah berdasarkan indikator-indikator yang diberikan oleh keilmuan hukum khususnya. Nah, saya bukan mempromosikan buku ataupun bacaan apapun, tetapi sangat banyak bacaan tentang teori-teori keadilan yang ada, di mana ada Thomas Aquinas, filosof Barat, ya, dan filosof-filosof Islam juga banyak yang membahas tentang keadilan ini. Nah, Thomas Aquinas misalnya membahas keadilan itu berdasarkan atau membagi dalam dua kelompok, itu keadilan distributif dan keadilan atributif. Nah, untuk keadilan ini saja itu sangat berbeda kedua keadilan yang dibahas oleh Thomas Aquinas ini. Nah, kembali kepada putusan dalam perkara tindak pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Nah, seperti yang saya sampaikan, saya tidak akan membahas tentang pro kontra yang terjadi, tetapi saya lebih memberikan semacam wacana atau pembuka alam pikir kita, logika kita untuk berpikir bahwa beberapa pertanyaan dari teman-teman saya, apakah dari kalangan profesi, dari subscriber saya juga, dari follower di TikTok juga ada yang menyatakan bahwa putusan terhadap perkara tersebut sangat berkeadilan. Saya katakan bahwa di video-video saya tidak pernah menjustifikasi atau menilai putusan itu berkeadilan atau tidak berkeadilan, tetapi saya selalu memberikan indikator-indikator keilmuan hukum, karena hal inilah yang pantas kita lakukan. Kenapa saya berpikiran demikian? Karena bagaimana kita akan menilai suatu perkara tersebut sementara kita tidak pernah membaca berkas perkara sama sekali, tidak pernah menelaah sama sekali bukti-bukti yang digunakan. Kita hanya melihat dan membaca dari pemberitaan media, menonton dari pemberitaan media elektronik, dan mengikuti jalan persidangan. Dan kita tidak pernah sama sekali meneliti, menganalisa secara mendalam terhadap berkas perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Lantas tiba-tiba kita nyatakan bahwa putusan ini sangat berkeadilan, putusan ini tidak berkeadilan. Nah, kedua pernyataan yang saling bertolak belakang antara satu sama lain ini tentunya harus dibarengi dan harus didasari suatu pengetahuan kita yang cukup mumpuni terhadap tindak pidana yang terjadi tersebut. Nah, bagaimana kita akan menilai adil dan tidak adilnya suatu putusan ketika kita tidak pernah membaca berkas perkara yang ada? Nah, ini dari sisi keadilan. Maka saya tidak pernah mau masuk ke arus adil atau arus tidak adil terhadap putusan dalam perkara pembunuhan berencana tersebut. Saya lebih suka melihat dari sisi keilmuan hukum yang ada, apakah putusan ini cukup adil atau tidak. Silahkan sobat-sobat sekalian yang menilai. Nah, kembali kepada kasus pembunuhan berencana yang sudah vonis beberapa hari yang lalu. Nah, ada beberapa teman dan kalangan yang bertanya kepada saya, apakah seharusnya jaksa penuntut umum banding atau tidak banding terhadap putusan yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Nah, saya kembalikan kepada teman-teman sekalian atau sobat-sobat sekalian bahwa
di negara kita ada 4 pilar penegak hukum yang diakui oleh negara dan konstitusi. Salah satunya adalah kejaksaan. Nah, kalau saya berpendapat, jaksa tersebut harus banding di dalam putusan apapun. Apakah dalam putusan Richard Eliezer, dalam putusan Verdi Sambo, dalam putusan Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Kenapa demikian? Karena dari sisi pengertian penegak hukum itu sendiri kita harus telaah, harus kita lihat lagi bahwa fungsi kejaksaan di sana adalah menegakkan suatu aturan pidana yang ada yang dilanggar oleh para terdakwa. Kenapa dikatakan harus menegakkan aturan pidana yang ada? Jelas di dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum menuntut Verdi Sambo dengan hukum pidana seumur hidup, tapi divonis mati. Artinya, jaksa penuntut umum menegakkan hukum maksimal menurut tuntutan mereka adalah seumur hidup. Nah, ketika putusannya yang dijatuhkan adalah hukuman mati, maka jaksa harus melakukan banding terhadap putusan tersebut. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan aturan yang ditegakkan oleh jaksa penuntut umum. Terhadap putusan dalam terdakwa Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati juga demikian. Jaksa menuntut 8 tahun, tetapi majelis hakim memutus lebih daripada apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum tersebut. Terlebih lagi di dalam kasus atau di dalam perkara yang terdakwanya Richard Eliezer itu menyatakan terdakwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum pidana, tetapi divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Nah, dari sisi putusan, kita tidak menilai, kembali saya nyatakan, kita tidak menilai adil atau tidak adil. Tetapi kita lihat dari fungsi kejaksaan itu sendiri sebagai penegak hukum, maka menurut saya jika dikaitkan dengan posisi jaksa penuntut umum sebagai penegak hukum, maka jaksa penuntut umum harus melakukan banding. Tetapi jika kita berdiri atau melihat dari sesuatu yang adil, maka itu tidak perlu, jaksa penuntut umum tidak perlu untuk mengajukan atau melakukan upaya hukum banding. Nah, demikian mungkin pendapat singkat dari saya, ulasannya. Silahkan teman-teman sekalian atau sobat-sobat GPD sekalian untuk mencoba mentelaah sendiri apakah putusan itu berkeadilan atau tidak berkeadilan. Tetapi saran saya sebelum menilai suatu hukum itu adil atau tidak adilnya, sobat-sobat sekalian sebaiknya baca buku juga ya. Ini hukum pidana, lumayan ya tebalnya. Ini masih bacaan yang agak ringan-ringan ya. Ini juga ada teori-teori keadilan, atau ini adalah buku terjemahan The Six Theory of Justice, Karen Lebeck. Ini ada Saint Augustinus, di dalam juga ada John Smill, John Rawls, Robert Nozick, banyak filosof barat. Dan juga ada buku ini filsafat hukum ya, lumayan ya tebalnya. Ini mungkin bisa jadi referensi teman-teman sekalian untuk membaca buku sebelum melakukan penilaian untuk melihat adil atau tidak adilnya suatu putusan hukum tersebut. Tetapi kembali saya nyatakan, saya tegaskan pendapat saya bahwa keadilan itu adalah sesuatu yang abstrak. Dia tidak bisa diukur dengan akal pikiran manusia yang satu dengan dibandingkan dengan akal pikiran manusia yang lain. Tetapi harus jelas parameter yang dipakai untuk melihat apa itu adil dan tidak adilnya suatu putusan hukum. Demikian apa yang bisa menjadi suatu pembuka wacana berpikir sobat-sobat sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.